Dok, tolong dok, fokus selamatkan ibunya dok. Keluarga sudah pasrah kalau misalnya bayinya kenapa-napa. Yang penting ibunya selamat dok. Tolong ya dok, usahakan yang maksimal. Nah, Sobat Waras sekalian, apabila Anda berada di posisi seorang dokter, lalu seorang suami mengatakan hal seperti itu karena istrinya sedang hamil, menderita COVID yang berat, bagaimana perasaan kalian? Kejadian COVID pada ibu hamil memang sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan gitu ya. Sudah banyak penelitian di luar sana, bahkan sudah ada meta-analisisnya yang membuktikan bahwa kemungkinan terjadinya hal yang buruk pada seorang ibu hamil dengan COVID ini meningkat risikonya. Mulai dari lebih gampang masuk ICU, lebih gampang sampai gagal napas sehingga harus dipasang ventilator, lebih mudah sampai harus dilakukan tindakan yang namanya ECMO gitu ya, itu extracorporeal membrane oxygenator. Kemudian resiko mengalami kematian tentu juga lebih tinggi. Dan andai kata survive gitu ya, tapi kehamilannya sendiri pun resiko bisa bermasalah. Misalnya mengalami komplikasi kehamilan atau preeklamsia itu lebih sering. Dan bayinya pun ya bahkan angkanya sekitar di atas 10% kalau saya nggak salah baca di penelitian itu bisa terinfeksi COVID. Dan banyak bayi bisa lahir prematur dari seorang ibu yang terkena COVID di masa kehamilannya. Dan bayi yang lahir prematur ini tentu akan menimbulkan banyak masalah ketika lahirnya gitu ya. Bisa mesti masuk ruang intensif untuk bayi dan segala macamnya. Penelitian menemukan bahwa ibu-ibu hamil dengan COVID, kalau misalnya ibunya ini usianya agak lebih tua gitu ya, di atas 35 tahun masih hamil. Kemudian yang memiliki kelebihan berat badan atau obesitas, atau dia memang punya penyakit kronik, komorbid, hipertensi, atau sebelumnya punya diabetes, dan juga mengalami komplikasi kehamilan, misalnya sedang mengalami preeklamsi, itu COVID lagi, wah itu memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami perburukan dari gejala COVID yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dari pengalaman pribadi saya merawat pasien-pasien COVID yang sedang hamil, ada tantangan tambahan, yaitu pemilihan obat gitu ya. Kita sudah tahu lah kalau misalnya orang hamil nggak bisa sembarangan obatnya. Termasuk beberapa obat COVID ya, termasuk antivirus, anti peradangan, segala macam. Itu benar-benar ya harus dipilih-pilih karena nggak semuanya aman, dosisnya mungkin belum tentu bisa optimal. Dan ya miris dong ya kalau misalnya disuruh suaminya gitu ya untuk udah maksimalin aja obatnya karena fokus ibunya gitu kan. Ya meskipun itu hak keluarga sih gitu ya, tapi kan ya kita yang melaksanakan kan juga itu suatu hal yang tidak mudah. Lalu apa yang harus dilakukan seorang ibu hamil apabila dia terkena COVID-19? Silakan teman-teman pause saja ya, karena ini saya nggak mungkin bacakan semua, baca sendiri saja, pause aja videonya. Panduan dari Persatuan Dokter Kebidanan dan Kandungan seluruh Indonesia sudah membuat panduan ya untuk ibu-ibu hamil yang terkena COVID. Nomor satu itu adalah panduan meliputi syarat-syarat ya. Kondisi seperti apa seorang ibu hamil dengan COVID boleh melakukan isolasi mandiri. Kemudian kalau misalnya memenuhi syarat untuk isolasi, apa yang harus dilakukan selama isolasi mandiri? Kondisi-kondisi apa yang harus membuat sang ibu ini mencari pertolongan ke rumah sakit? Ini bisa dilihat. Dan kemudian kalau misalnya gejalanya hanya OTG saja atau hanya gejala ringan, vitamin-vitamin apa saja yang boleh dikonsumsi beserta dosisnya ini saya lampirkan. Hai para suami, para orang tua, para anak yang sudah bisa dikasih tahu gitu ya kalau ibunya sedang hamil, dan juga saudara-saudara ya yang punya kakak atau adik yang sedang hamil tinggal satu rumah, tolong jaga diri kalian. Perketat protokol kesehatan. Kalau nggak perlu keluar rumah, nggak usah keluar rumah ya. Karena kalian sangat berisiko untuk menularkan COVID ke anggota keluarga kalian yang sedang hamil. Kalau kalian tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan 5M. Jadi marilah kita concern sama ibu-ibu hamil ini karena sudah banyak kejadian ibu hamil COVID meninggal. Dan itu sungguh sangat sedih karena meninggalnya 2 manusia, 2 nyawa. Semoga info ini bermanfaat, semoga semua senantiasa sehat, senantiasa waras, selalu rasional, jangan percaya sama hoaks-hoaks, dan sampai jumpa di episode RS Cepat Waras berikutnya. Bye-bye. Sesak napas dan batuk yang berkepanjangan terutama bila aktivitas merupakan salah satu gejala long COVID. Namun bila seiring berjalannya waktu tidak ditemukan adanya perbaikan, ada baiknya diperiksakan ulang ke dokter apakah ada penyebab lain untuk gejala tersebut. Silakan berobat ke dokter penyakit dalam kepercayaan Anda. Semoga cepat pulih. Gejala yang Anda rasakan masih mungkin merupakan gejala long COVID syndrome.
Keluhan yang mengganggu pasca COVID inilah yang juga seharusnya menjadi motivasi banyak orang agar lebih taat protokol kesehatan agar tidak terinfeksi COVID. Latih terus stamina Anda secara bertahap dan sering-seringlah latihan menarik napas dalam dibantu jemur matahari. Semoga cepat pulih. Terima kasih atas supportnya. Mari kita semua berdoa agar tidak ada lagi korban dari teori-teori konspirasi dan hoaks yang makin memperlama selesainya pandemi COVID-19 ini. Salam sehat dan salam waras.